Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Pada kesempatan ini kita belajar tentang tematik di tema yang ke-8. Subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 tentunya di kelas 4. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang cerita rakyat Jambi, yaitu tentang kisah Putri Tangguh. Kita baca bersama ya. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ke-7 anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ke-7 lumbung padi Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen berakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguh. "Hati-hati, Bu. Semalam hujan deras, jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu di jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan itu," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak? Apa yang kau mau? Aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi di jalan. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi cerita tentang kisah Putri Tangguh. Nah, selanjutnya mari kita pelajari dan kita pahami bacaan ini ya. Untuk memahami bacaan, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita itu? Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita ini? Jelaskan alasanmu. Dan yang kelima, siapakah tokoh antagonis dalam cerita ini? Pembahasan tentang kisah Putri Tangguh. Yang pertama, apakah jenis cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Cerita ini kategorinya adalah cerita rakyat atau legenda. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh?
Tokoh-tokohnya adalah Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan anak sulung Putri Tangguk. Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita ini? Tokoh utamanya adalah Putri Tangguk. Sementara tokoh tambahannya suami Putri Tangguk dan anak sulung Putri Tangguk. Pertanyaan yang keempat, siapakah tokoh protagonis dalam cerita ini? Jelaskan alasannya. Tokoh protagonisnya adalah, jadi tokoh protagonis adalah tokoh yang bersikap baik. Tokoh-tokohnya adalah suami Putri Tangguk, karena suami Putri Tangguk ini melarang dan menasihati Putri Tangguk agar tidak membuang padi di jalan. Yang kelima, siapakah tokoh antagonis dalam cerita ini? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah tokoh antagonis atau tokoh yang bersikap buruk adalah Putri Tangguk. Alasannya apa? Karena ia banyak membuang padi di jalan. Nah, begitu pembahasan bacaan ini. Jadi, dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita memahami bacaan tentang Putri Tangguk. Mari selanjutnya kita selingi pembelajaran kita ini dengan bernyanyi. Hari ini kita bisa bernyanyi tentang Anak Kambing Saya, lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Nah, mudah kan lagu Anak Kambing Saya, lagu daerah Nusa Tenggara Timur ini bisa anak-anak tirukan di rumah. Anak-anakku bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyinya nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Mailzel atau disingkat mm. Metronom Mailzel ini sangat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Anak Kambing Saya ditulis dengan tempo allegro. Kecepatan allegro temponya adalah antara 132 sampai 138 mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 132 sampai 138 ketukan dalam setiap 1 menitnya. Maka 132 sampai 138 mm termasuk tempo yang cepat. Kesimpulannya adalah tempo lagu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tempo lambat. Contoh, lento atau lambat antara 56 sampai 58 mm. Yang kedua tempo sedang. Contoh, andante seperti orang berjalan antara 72 sampai 76 mm. Dan yang ketiga tempo cepat
Contohnya adalah allegro yang artinya cepat, hidup dan riang yang jumlahnya adalah 132 sampai 138 mm. Anak-anakku sekalian, belajar butuh kesabaran dan butuh ketekunan. Mari kita belajar di setiap hari kita, sehingga ilmu kita terkumpul setinggi gunung. Pesan Ustadz dari sekolah adalah don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.